Seandainya bisa ya, seandainya bisa kami dokter itu merekam orang-orang yang kena COVID terus disebarkan, ya itu mungkin bisa lebih menggugah mungkin saudara-saudara. Cuma itu kan tidak diperkenankan kami merekam pasien-pasien yang terkena COVID seperti itu. Bapak Dr. Siswanto Wahab selaku Ya, Ketua Ikatan Dokter ini nih. Indonesia Makassar. Luar biasa. Yang kayaknya dari tadi, kapan ini saya bicara? Soalnya banyak masyarakat yang bilang, enggak ada itu COVID. Nggak ada, apa itu dibilang COVID? Apa itu yang dibilang COVID? Ini Pak, waktunya saatnya Bapak untuk bisa memberikan informasi dan juga memberikan pemaparan-pemaparannya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya mewakili Ketua IDI Makassar, jadi saya bukan Dr. Siswanto, saya Dr. Muhammad Sakti. Jadi kebetulan saya sebagai Ketua Satgas IDI Makassar. Jadi saya mewakili Ketua IDI Makassar karena beliau ada halangan. Jadi yang saya hormati Bapak Wali Kota, Pak Kapolres Tabes Makassar, Pak Dandi Makassar, Kejaksaan Makassar, dan Ketua Pengadilan Makassar. Jadi kami dari IDI diundang untuk menyampaikan pendapat sehubungan dengan Perwali nomor 5153 2020. Jadi izinkan saya menyampaikan suatu quote pertama-tama bahwa mungkin kenal Charles Darwin ya, karena kita belajar biologi mungkin waktu SMA. Jadi Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu bisa bertahan sampai sekarang, kita bisa ada sampai sekarang ini karena bukan karena kita paling kuat, bukan karena kita paling pintar, tapi karena kita paling bisa beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan. Jadi dari dulu sebenarnya, dari zaman dahulu itu manusia selalu terancam nyawanya ya. Dari zaman belum ada perlengkapan, jadi manusia menghadapi binatang-binatang buas, tapi itu tidak menghalangi manusia untuk beraktivitas. Jadi manusia mencoba menghadapi dengan memecahkan permasalahan tersebut. Nah begitu juga dengan COVID-19 ini, ya mau diapa lagi, tidak mungkin kita bisa bersembunyi terus. Jadi sama manusia-manusia purba zaman dahulu, dia banyak bersembunyi di dalam goa karena harus menghadapi banyak binatang buas. Tapi akhirnya dia bisa keluar karena mengetahui bagaimana caranya menghadapi binatang buas tersebut. Nah seperti juga sekarang kita ini, tidak harus kita bersembunyi terus, ya kita juga tetap aktif, harus aktif beraktivitas seperti itu. Nah, oleh karena itu kami dari IDI Makassar sangat apresiasi terhadap Wali Kota dengan dibuatnya ini peraturan ya. Ini dibuat peraturan untuk melindungi kita semua sebenarnya ya. Tujuannya sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Jadi tapi ya sebenarnya kita berharap bahwa kita itu sadar sendiri bahwa kalau kita tidak lindungi diri kita, sebenarnya kita terancam, ya. Tapi yang namanya manusia, apalagi katanya orang Makassar itu kalau belum kena, itu dia pacobi-cobi tuh, dia masih ini. Nanti kena betul, baru dia merasa menyesal apa segala macam. Seandainya bisa kami dokter itu merekam orang-orang yang kena COVID terus disebarkan, ya itu mungkin bisa lebih menggugah mungkin saudara-saudara, cuma itu kan tidak diperkenankan kami merekam pasien-pasien yang terkena COVID seperti itu. Nah, sehubungan dengan peraturan ini, kami dari IDI Makassar sebenarnya ingin menyampaikan bahwa yang paling penting ya dari peraturan ini adalah bagaimana mensosialisasikan aturan ini. Jadi bukan cuma dalam lembaran-lembaran kertas yang disebarkan ke kantor-kantor apa segala macam, tapi kalau bisa disosialisasikan secara masif. Masa berita-berita hoaks ya bisa gampang sekali tersebar, sedangkan informasi yang penting sekali seperti ini tidak tersebar dengan baik. Ya coba kalau kita tanya orang yang jalan ini ya, kita tanya apakah dia tahu tidak ada aturan seperti ini? Pasti saya yakin mereka tidak akan tahu. Padahal aturan ini kan penting untuk masyarakat seperti itu. Terus yang kedua kemudian sehubungan dengan peraturan ini juga tentunya kita berharap peraturan ini bisa berjalan dengan baik. Dan disinilah dilihat suatu kemampuan suatu pemerintahan ya. Kalau dia mengeluarkan suatu aturan bisa tidak dijalankan. Karena kalau dia tidak bisa menjalankan aturan yang sudah dikeluarkan, nah itulah akan muncul bully ya, atau orang di sini bilang pacobi-cobi seperti itu tuh. Jadi kita lihatlah di sini, apakah aturan yang sudah dikeluarkan wali kota ini
itu bisa jalan tidak? Karena kita di sini kami lihat ada dua hal ya yang supaya ini bisa jalan. Pertama, kemampuan dari pemerintah untuk menjalankan aturan ini. Bisa tidak dia kawal aturan ini supaya bisa berjalan. Yang kedua kemudian ini aturan bagaimana caranya supaya bisa masyarakat menerima aturan tersebut. Karena suatu aturan menurut kami ya itu akan biasa dihindari atau tidak dilaksanakan masyarakat kalau tidak sesuai dengan akal pikirannya, tidak sesuai dengan logikanya. Jadi misalnya dibuat aturan tidak boleh bikin pernikahan, tidak boleh gini, tapi ternyata pilkada bisa jadi jalan. Itu kan pasti masyarakat, di sana bisa, kenapa ini? Padahal logikanya kan kalau orang berkumpul kena, tapi kenapa di sana tidak? Nah itu pasti orang akan melawan seperti itu. Jadi contoh kecil lagi, jadi ini mungkin bisa kita lihat ulang. Contoh kecil misalnya bikin di jalan toh, saya berapa kali ketemukan itu dibikin sweeping. Di sweeping orang bawa sendiri kasihan mobil, sendiri dalam mobil ditahan. Kenapa tidak pakai maskermu? Nah sebenarnya kan secara logika, kalau kita pakai logika, dia mau menularkan ke siapa dan dia mau kena sama siapa. Seperti itu ya. Dan yang masalahnya lagi di sekitar orang yang ditahan itu banyak yang tidak pakai masker. Jadi saya berapa kali seperti itu ya, lihat di Losari, ditahan mobil saya, tapi saya lihat orang kumpul-kumpul di Losari tidak ditegur, ya. Orang naik sepeda kumpul-kumpul tidak ditegur, ada yang lari di situ, saya sampai rekam. Dan seharusnya kan yang ditegur ini yang berkumpul, masa orang yang sendiri dalam mobil, bahkan pernah juga ada kan yang sama istrinya ditegur. Nah ini kan sama istrinya, sampai di rumahnya pasti kan dia ketemu lagi. Nah yang hal ini yang saya maksud, kalau tidak sesuai dengan logika, pastilah mereka akan kalau orang Makassar bilang pacobi-cobi itu tidak sesuai dengan ini. Nah itu. Jadi yakinlah bahwa itu memang COVID ada. Jadi memang susah ini COVID karena belum tentu semua kita yang kena. Walaupun sudah terpapar belum tentu kita akan mengeluarkan gejala. Karena virus ini memang masih misterius dan orang akan memunculkan gejala terbanyak hal, faktor. Jadi tergantung dari badannya kita. Seperti tadi disampaikan bahwa kalau kita orang tua ya yang imunnya sudah tidak terlalu bagus, yaitu gampang mengeluarkan gejala. Atau misalnya kita punya masalah penyakit-penyakit, misalnya imun, misalnya gula, ya itu juga bisa menimbulkan gejala. Yang kedua, jumlah dari virus tersebut dan kekuatan dari virus tersebut juga. Jadi misalnya kita kena di sini cuma 2 virus yang melengket di badan tak, ya belum tentu ya keluar gejala. Jadi misalnya kita diperiksa PCR tuh, jadi kan mungkin saudara-saudara sekalian sudah tahu apa itu PCR. Jadi alat yang dipakai untuk membuktikan bahwa ini ada COVID. Nah belum tentu PCR positif, Anda itu akan misalnya meninggal atau bermasalah, tidak seperti itu juga. Karena bisa saja mungkin jumlah virus yang 2 atau 3 macam, 3 mungkin jumlahnya itu bisa terdeteksi, tapi tidak menimbulkan gejala seperti itu. Cuma yang masalahnya ketika ini virus berkumpul-kumpul terus, jumlahnya bertambah, nah inilah yang bisa nanti bermasalah. Jadi belum tentu juga kita banyak di badan kita tapi bisa menimbulkan gejala, bisa saja kita menyebarkan ke orang lain yang seperti disampaikan, bisa saja ke anak-anak kita yang badannya rentan atau orang-orang tua kita yang imunnya sudah mulai turun, seperti itu. Jadi itu mungkin dari kami dari IDI yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi kita tentunya Bapak Ibu kita sudah mendengarkan secara garis besar dari Bapak PJ Wali Kota sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita juga sudah mendengarkan keamanan masyarakatnya dari Bapak Kapolres Tabes dan juga Bapak Dandim. Selanjutnya kita juga sudah mendengarkan dari segi hukumnya. Dari segi hukum, betul sekali. Ya, dan kita sudah mendengarkan juga dari segi kesehatannya. Nah,